selamat malam semuanya. Saya mewakili dari tim developer Ozone Profit Master. Pada video kali ini akan saya tunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada versi 3.0. Dalam versi ini Ozone Profit Master sudah support semua Amazon, mulai dari Amazon Jepang, Amazon Cina, dan semua Amazon Eropa maupun Amazon.com. Berbeda dengan versi sebelumnya, versi ini terjadi banyak perubahan. Sebagai contoh, oke, di sini sebagai contoh saya pilih satu menu yaitu Amazon Jerman saja. Oke. Di sini untuk mengenerate project kita tinggal pilih menu sesuai dengan Amazon keinginan kita. Lalu tinggal kita masukkan nama project, keyword, masukkan affiliate ID dan sebagainya, termasuk URL blog, username, password maupun platform blog. Untuk platform blognya tetap support Blogspot, WordPress, WordPress.com maupun self-hosting dan Facebook Notes. Terus sesuai request dari user yang lain, sekarang sekiranya kita sudah pernah membuat sebuah project, maka otomatis affiliate ID-nya akan tersimpan. Jadi kita tinggal klik load, maka ID-nya akan terisi otomatis dari database. Untuk selanjutnya, ini tadi adalah halaman Project Manager yang sudah berbeda jauh dari sebelumnya. Yang sebelumnya cuma support Amazon Eropa dan .com. Sekarang sudah support semua Amazon. Untuk menu kedua akan saya tunjukkan. Di sini ada 4 menu, yaitu Post Module, Edit Project, Ping, dan Add Async. Oke, ini sebagai contoh. Di sini kita tinggal memilih nama project, misalnya di sini. Ini tadi saya sudah membuat beberapa project untuk uji coba. Di sini kita ada menu cek project info, sekiranya terjadi salah atau apa. Misalnya salah memasukkan password, nanti bisa dicek di sini. Lalu di sini adalah menu berapa post per hari. Jadi kita bisa menentukan berapa post per hari untuk software ini bekerja. Maksudnya sekiranya kita ingin 2 post per hari, maka software akan otomatis mengenerate time. Untuk timingnya kita bisa tentukan sendiri. Ini mulai dari tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Di sini saya isi mulai tahun 2001 sampai tahun 2032. Jadi sekiranya kita ingin membuat blok mundur mulai tahun 2001 misalnya, kita bisa memilih menu ini. Untuk selanjutnya di sini juga ada otomatis last post. Get last post ini sekiranya software kita terhenti, misalnya kita ada 100 URL atau 100 konten, terus yang tersubmit baru 40, lalu blog berhenti, maka keesokan harinya kita tinggal tidak perlu mengingat tanggal berapa last post kemarin, tapi tinggal klik di sini. Nah, software akan membaca dari database menyesuaikan dengan last post, posisi post terakhir kita. Misalnya gini. Nah, last post tanggal 15 Januari 2012. Dan seterusnya. Untuk browser, di sini kita bisa menggunakan satu browser sampai 4 browser. Jadi softwarenya bisa berjalan dengan 4 browser sekaligus. Untuk jenis kerja, di sini kita bisa melakukan scrap saja maupun scrap dan posting. Untuk pengaturan schedule, misalnya kita mempunyai 30 artikel lalu ingin dipost mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Januari, maka kita tidak perlu menghidupkan softwarenya terus-menerus. Tapi kita cukup setting ini, lalu kita klik run, dan software akan otomatis mengenerate time. Jadi kita tidak usah menjalankan softwarenya selama 30 hari penuh, tapi cukup beberapa menit kita run, software akan otomatis mengenerate time, dan kita sudah bisa mematikan software atau mengisi project selanjutnya. Ini adalah title template dan artikel template sesuai permintaan dari teman-teman yang lain. Di sini kita tinggal memilih. Kalau misalnya Amazon yang kita bikin adalah untuk Amazon Jerman, kita bisa memilih ini, Amazon.de title template dan artikel template. Kalau sebelumnya kita perlu mengedit file txt, artikel template.txt, sekarang kita tinggal milih drop down saja. Jadi akan otomatis menyesuaikan. Di sini juga dilengkapi auto SEO, kita bisa memilih ya atau tidak, maupun spinning.
Jadi kalau ingin artikelnya di-spin, kita bisa memakai menu ini. Tapi kalau ingin artikelnya original, justru lebih direkomendasikan original karena targetnya adalah menjual. Untuk spinning cuma support Amazon yang berbahasa Inggris saja. Untuk Jepang, Jerman dan sebagainya tidak support untuk di spin. Maksudnya tidak bisa melakukan spin otomatis. Oke, untuk menu kedua di sini adalah edit project. Di sini sekiranya software gagal, maksudnya sekiranya Anda salah memasukkan project, misalnya salah password, salah username atau apa, kita di sini bisa menggunakan menu ini untuk edit project. Kita tinggal pilih nama projectnya, lalu kita load. Di sini kita bisa melakukan editing. Oke, sejauh ini cukup simpel. Kalau sudah, sini kita tinggal simpan. Jadi nggak perlu buka-buka file lagi. Ping, sebagaimana diketahui kalau untuk WordPress, di sana WordPress sendiri, platform WordPress sudah dilengkapi dengan auto ping, tapi berbeda dengan Blogspot dan Facebook. Jadi untuk menutup kekurangan tersebut, di sini sudah disediakan menu ping. Jadi setelah post kita bisa melakukan ping otomatis tanpa harus ping satu-satu. Kita tinggal pilih nama projectnya, lalu kita ping. Add async ini adalah untuk mempermudah kita. Sekiranya di sini software ini sudah dilengkapi dengan otomatis scrap, tapi terkadang kita tidak puas dengan hasil scrap software. Misalnya kita ingin menggunakan async sendiri. Jadi Anda bisa input di sini. Di sini misalnya sudah ada sebuah project. Kita load. Yang tadi sudah terpost. Di sini misalnya sudah ada async. Lalu kita ingin mengganti dengan async kita. Misalnya Anda memilih yang bestseller saja atau spesifik tertentu, maka kita bisa memasukkan di sini. Jadi tidak, Anda bisa bergantung kepada software maupun Anda bisa memasukkan sesuai dengan keinginan Anda. Kalau sudah, kita tinggal simpan saja. Oke, sepertinya di menu ini sudah cukup. Selanjutnya ini adalah menu Advanced Setting. Kita mulai dari tab paling kanan kiri. Di sini adalah check dan delete project. Misalnya untuk sebuah project kita sudah submit sampai dengan berapa sesuai dengan setting kita, lalu ingin mendelete, maka kita tidak perlu buka file-file, kita tinggal pilih nama projectnya lalu klik tombol ini. Kalau sebelum mendelete untuk mengecek dulu, kita bisa menggunakan tombol ini, check project tile. Di menu selanjutnya ini adalah edit artikel template. Di sini sudah saya sediakan artikel, maksud saya artikel template sesuai dengan Amazon negara-negara itu. Namun di sini Anda bebas berkreasi. Ini misalnya kita tinggal klik sini menu edit ini. Lalu di sini ada variabel-variabel yang bisa dipakai, Amazon link ref, Amazon image dan sebagainya. Di sini kita bisa menambahkan kata-kata bebas, support spin juga. Misalnya spesial diskon, lalu kita ingin spin spesial price dan sebagainya. Ini bebas dikreasikan sesuai dengan keinginan Anda. Anda juga bisa mengganti tombol buy now Amazonnya, bisa memasukkan auto SEO atau menghapus auto SEO. Untuk tahap ini sebaiknya jika Anda lakukan jika sudah terbiasa saja, karena jika Anda salah setting, misalnya salah setting HTML, maka software akan gagal bekerja. Di sini Anda tidak perlu buka file satu-satu. Sini tinggal pilih mana project mana yang ingin diedit. Lalu kalau sudah, kita klik simpan saja. Untuk title demikian juga untuk title. Misalnya di sini sudah disediakan template-nya untuk contoh untuk Jepang. Tapi jika ini Anda tidak puas atau ingin menambah, mengedit atau mengganti, Anda bisa tambahkan di sini. Jadi Anda bisa menggunakan kombinasi kata sesuai dengan keinginan Anda, juga support spin. Kalau sudah, tinggal simpan saja. Sekarang adalah menu tag dan kategori. Jika versi sebelumnya Anda perlu menginput manual tag satu-satu maupun kategori satu-satu, dalam versi 3.0 ini akan otomatis mengenerate sesuai dengan tag yang ada di Amazon. Namun di sini Anda juga ada kebebasan untuk mengganti.
Ini misalnya untuk Spanyol, load tag. Ini adalah tag yang tergenerate dari software. Namun sekiranya Anda tidak puas atau ingin menambah, Anda bisa mengganti sendiri, memasukkan sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya bestseller. Misalnya untuk setiap kata pisahkan dengan baris. Nanti software akan mengambil secara acak terus menerus dari database ini. Kalau sudah, kita tinggal simpan saja. Demikian juga untuk kategori. Di sini misalnya untuk Prancis, kita load kategori. Belum ada tadi. Nah, di sini sudah disediakan beberapa kategori dari Amazon, namun kita juga bebas menginput sesuai dengan keinginan kita. Sini misalnya kita tambah kategori best seller. Pisahkan dengan baris. Kalau sudah, tinggal simpan saja. Di sini adalah menu edit kategori dan tag. Untuk software ini, karena berbeda dengan platform sebelumnya, akan diuji cobakan dulu ke beberapa teman. Kalau sudah oke, nanti akan di-upload di member area. Selamat menikmati. Terima kasih.